Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Febi, Sivitas Febi, Winsoning Kalijaga, dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi ini di channel Febi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Winsoning Kalijaga. Kesempatan ini saya kedatangan tamu yang spesial. Saya ada tamu kawan jauh dari Jakarta, yaitu dari SIPF. Nah, apa itu SIPF dan seputar apa? Ya tentu karena kita di ekonomi, kita akan mengobrolkan hal-hal seputar dunia investasi. Dari sekian banyak aspek dalam investasi, ada satu hal yang seringkali terlewatkan oleh masyarakat kita, yaitu sisi perlindungan. Karena seringkali masyarakat itu lebih terfokus pada tawaran hasil investasi, tetapi kadang terlewatkan tentang resiko dari investasi itu. Sehingga tidak mengherankan kadangkala ada investasi yang bisa merugikan masyarakat sampai jutaan, miliaran, bahkan yang belum lama ini sampai triliunan rupiah. Tentu itu sangat merugikan dan sangat memprihatinkan. Bersama saya, Dr. Muhammad Ghaufur Wibowo, selaku Kaprodi Magister Ekonomi Syariah. Ini sudah hadir kedatangan tamu dari SIPF Jakarta, yaitu Bapak Rasdi. Selamat siang Pak Rasdi. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Ghaufur. Waalaikumsalam. Kabar sehat ya? Sehat, Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ini dari Jakarta, ya jauh-jauh ke Jogja, silaturahmi bersama kita dan ingin berbagi informasi terkait dengan SIPF. Terus terang Pak Rasdi, ya. Saya itu baru dengar SIPF itu ya baru-baru saja, karena selama ini kalau membaca, belajar tentang dunia pasar modal, ya tentu kaitannya dengan emiten, investor, dan beberapa lembaga terkait langsung. Lalu kok ada SIPF ini, apa itu sebenarnya SIPF itu Pak Adi? Ya, Pak Ghaufur ya, memang saya amini juga ya, jangankan Pak Ghaufur gitu ya, mungkin di akademisi gitu ya, bahkan di praktisi pasar modal pun masih banyak orang-orang yang belum kenal apa itu SIPF. Apalagi fungsi di dalamnya seperti apa SIPF ini dijalankan, lalu peran-perannya di pasar modal itu seperti apa. Memang masih banyak teman-teman kita di pasar modal, bahkan di masyarakat pun tidak tahu itu Indonesia SIPF gitu ya. Jadi kita di sini memang ya tadi Pak Ghaufur sudah menjelaskan gitu ya, kita jauh-jauh nih datang ke Jogja nih gitu ya. Jadi memang tujuan kita itu kita ingin memberikan edukasi dan literasi gitu ya kepada masyarakat maupun pelaku pasar modal tentang peran dan mekanisme perlindungan investor di pasar modal melalui Indonesia SIPF ini. Jadi fokus investasi di pasar modal ya? Ya, jadi itu di garis bawahi ya Pak Ghaufur ya. Jadi yang masuk dalam perlindungan Indonesia SIPF itu investasi di pasar modal. Jadi kalau investasi di robot trading atau di koperasi nggak masuk ya? Itu tidak masuk Pak Ghaufur. Nah itu juga nanti mungkin kita bahas ya, karena memang saya sendiri selaku yang megang ini ya, kalau teman-teman suka, kita kan punya channel ini Pak Ghaufur yang tadi ya, untuk pengaduan itu investor melalui WhatsApp itu tim kita gitu ya, itu kita banyak menerima aduan, salah satunya itu kerugian di luar investasi di pasar modal, itu banyak juga yang masuk ke kita. Nah itulah mungkin masih belum pahamnya teman-teman di luar sana bahwa Indonesia SIPF ini melindungi investasi yang ada di pasar modal, bukan investasi di luar pasar modal. Coba Pak, dijelaskan lebih detail apa itu SIPF dan bagaimana mekanisme kerjanya gitu. Jadi mungkin tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kalau tadi kita sebut SIPF itu sebenarnya ini SIPF ini apa sih gitu ya. Jadi sebenarnya SIPF itu nama resminya PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia. Coba Pak Ghaufur diulang, bisa nggak tuh Pak Ghaufur? Aduh, apa itu? Jadi karena memang nama resmi kita itu cukup panjang Pak Ghaufur ya. Jadi memang kita punya branding atau nama perusahaan itu internasional gitu ya. Indonesia Securities Investor Protection Fund atau Indonesia SIPF. Indonesia SIPF. Karena SIPF ini juga di luar negeri atau di negara-negara lain memiliki pasar modal ini sudah ada juga Pak Ghaufur gitu. Jadi ini bukan lembaga padanannya itu ada di berbagai negara ya. Jadi bukan hanya di Indonesia nih gitu. Jadi bukan hanya di Indonesia yang ada SIPF-nya gitu. Bahkan di beberapa negara lain, bahkan di negara maju pun seperti Amerika itu ada yang namanya SIPC namanya. Itu dari sekitar tahun 70-an ya, kalau tidak salah 70
2020-an itu udah ada SIPC. Bahkan di Cina pun namanya persis Pak Gofur SIPF. China SIPF. Makanya di Indonesia ini namanya Indonesia SIPF. Jadi dari situ kita memakai brandingnya Indonesia SIPF dibandingkan tadi nama resmi kita PT penyelenggara tadi atau disingkat P3IEI. Wah, gitu. Tambah susah kadang, nih, iya, dikira nama partai nanti ya. Itu kadang di-splash aja nama partai atau nama lembaga kursus. Iya, betul. Iya gitu. Jadi memang kita memakai brandingnya Indonesia SIPF gitu ya supaya memang lebih diingat oleh mudah masyarakat. Diingat ya. Gitu. Tolong diingat ini ya. Dan kita di sini menjalankan fungsinya itu berdasarkan regulasi OJK Pak Gofur gitu ya. Berarti sandaran hukumnya adalah POJK. Ya, POJK. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Peraturan OJK nomor 49 tahun 2016 itu terkait dana perlindungan pemodal. Berarti SIPF mulai eksis beroperasi itu mulai tahun berapa kalau aturannya 2016 tadi ya? Jadi sebenarnya kita tuh sudah berdiri tuh 2012 Pak Gofur, tapi dulu tuh aturannya melalui Bapak Pam LK. Oh iya, waktu itu gitu. Masih Bapak Pam LK 2012, ya. Tapi izin usahanya kita di 2013. 2013 kita masih menggunakan Bapak Pam LK. Nah, di 2016 ini berubah jadi peraturan OJK. Tadi saya teruskan POJK nomor 49 tahun 2016 itu tentang dana perlindungan pemodal. Dana yang kita gunakan ini dana milik industri, dana yang bisa kita gunakan untuk memberikan ganti rugi kepada investor yang mengalami kehilangan aset ya. Lalu ada juga peraturan OJK nomor 50 nih Pak Gofur. Tahun 2016 juga terkait penyelenggara dana perlindungan pemodal tersebut. Yang mana hal itu adalah Indonesia SPF ini gitu. Jadi untuk saat ini Indonesia SPF yang ditunjuk oleh OJK untuk menjadi PDPP tersebut. Satu-satunya ya berarti ya. Untuk saat ini seperti itu. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan gitu. Suatu saat mungkin ada gitu lainnya ya. OJK menunjuk pihak lain. Tapi untuk saat ini baru ada Indonesia SIPF. Terus peran dan fungsinya apa ini Pak Resdi ini? Ya, jadi memang kita ini kan di pasar modal ya Pak Gofur ya. Pasar modal kita tuh kalau urutin dari atas tuh dari regulasi ada OJK-nya. Ya, betul. Di bawah OJK-nya tuh ada SRO namanya kalau di pasar modal ya, Self Regulatory Organization. Ini apa ya regulatornya pasar modal yang lembaga-lembaga yang mengatur di pasar modal ada Bursa Efek, ada Clearing Penjaminan Efek, KPI dan KSEI Custodian Central Efek. Semua yang terlibat di dalam pelaksanaan transaksi di pasar modal lah ya, itu tadi ya. Betul. SRO ya. Nah, SRO ini kan dia sebagai pemegang saham kita juga atau induk kita ya, kita. Jadi kita memang di bawah naungan di bawah SRO tersebut gitu. Jadi kita anak usahanya SRO tersebut gitu ya. Berarti satu bahwa SIPF ini adalah private company. Ya. Dan yang kedua punya legalitas yang jelas, kuat, yang dilandasi oleh tadi POJK. Jadi seringkali kan masyarakat ini dasar hukumnya apa? Jangan-jangan ini sarana untuk bisa ngibulin masyarakat. Nah, ini clear ya? Oke, lanjut Mas Resdi. Bahkan saya tadi lupa mention gitu ya. Bahkan kemarin kan baru keluar tuh yang UU P2SK. Pengembangan dan penguatan sektor keuangan ya. Itu bisa dibilang itu sebuah undang-undang terbaru yang reformasinya sektor keuangan gitu ya. Di dalam UU tersebut terdapat satu pasal tuh yang menguatkan fungsi perlindungan investor penyelenggara DPP tersebut di UU 69B kalau tidak salah. Jadi dari UU itu baru merujuk ke peraturan OJK-nya gitu. Jadi semakin kuat nih kita posisinya gitu. Betul. Nah, di situ tadi kita bergerak lagi. Nah, sebenarnya di pasar modal ini kan sudah merupakan high regulated ya, industri yang sudah industri keuangan pasti highly regulated. Yang sangat high regulated gitu kan. Sangat seperti perbankan sama aja lah. Dari OJK-nya sebagai regulator gitu ya, dari bursanya, di bursa juga ada berbagai macam mekanisme perlindungan, lalu ada di KPI-nya, ada di KSEI-nya. Nah, terakhir nih ada Indonesia SIPF nih yang bisa memberikan perlindungan juga. Backup ya jadinya. Nah, jadi Indonesia SIPF nih pasar modal kayak penjaga terakhir nih, Pak. Betul. Gitu. Jadi dari depan udah amit-amit gitu ya, kebobolan, terakhir ada Indonesia SIPF nih yang bisa memberikan ganti rugi kepada aset investor. Nah, berarti kan di situ ada risiko ya di dalam pasar modal itu ya bagi investor ya. Sebenarnya macam-macam risiko yang ada dalam transaksi pasar modal seperti apa aja?
dan yang bisa di cover oleh SIPF itu yang kayak apa itu? Ini perlu ini teman-teman perlu tahu ini ya. Menarik nih, Ingat menarik. ya, hanya transaksi di pasar modal. Di luar itu, wah itu sudah di luar bukan tanggung jawab SIPF, gitu ya. Jadi kalau ditanya nanti banyak yang curhat, banyak yang ngubungi hotline, padahal ternyata di koperasi atau di arisan, nah betul. Berarti salah ini. Itu nyata Pak Gufur, gitu ya. Jadi kita menerima banyak aduan, terutama di Telegram teman-teman gitu ya. Ini teman-teman juga diperhatikan gitu ya. Jadi memang kita tuh melindungi aset teman-teman yang berinvestasi pada perusahaan efek atau sekuritas kita sebut ya. Betul. Namun itu dalam artian bahwa teman-teman benar-benar membuka rekening efek pada sekuritas tersebut gitu ya. Bukan titip dana kepada pihak yang mengaku bahwa mereka adalah sekuritas. Itu banyak Pak Gufur. Banyak ya kasusnya. Jadi mereka tuh terjebak gitu ya. Jadi mereka dapat chat gitu ya di Telegram. Pihak itu lebih ke corporate atau bahkan individu? Korbannya. Enggak, yang tadi mengaku tadi. Dia mengaku sebagai sekuritas X. Oh, gitu ya. Jadi modusnya tuh seperti itu. Mereka mengaku sebagai sekuritas XYZ, menawarkan imbal hasil yang cukup tinggi tiap bulannya gitu ya. Dan korbannya ini diminta untuk mentransfer dana sejumlah sekian, nanti dijanjikan untuk diberikan imbal hasil misalnya 10%, 15% gitu. Jadi dia sifatnya transfer dana atau titip dana. Nah, sedangkan kita kan bertransaksi di pasar modal itu kan si investor atau calon investor ini membuka rekening efek atas nama pribadi gitu ya rekeningnya. Jadi mereka top up itu ibaratnya top up ya teman-teman, mungkin kalau di sini e-commerce gitu ya belanja. Ini top up saldo ke keranjangnya gitu ya, top saldo up aplikasi apa gitu ya. Top up saldo ini kan ke rekeningnya, bukan ke rekening orang lain. Seperti itu teman-teman. Jadi pastikan berinvestasi itu bukan titip dana ke rekening orang gitu ya. Apalagi orang yang nggak diketahui rimbanya, nggak dipercaya, itu betul. Jangan kan dengan orang lain. Kadang dengan saudara aja kadang bisa masalah kalau nggak diamanah ya. Seperti itu banyak kasusnya Pak Gufur. Jadi teman-teman di sini mungkin ya harapannya harus lebih inilah dalam berinvestasi itu. Betul. Awas diri gitu ya. Berarti kembali ke resiko tadi gimana berarti? Ya, jadi tadi sudah disebutkan bahwa memang resiko namanya berinvestasi itu kan saling seperti dua mata uang ya Pak Gufur ya. Kita berinvestasi pasti ada resikonya seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita meminimalisir resiko tersebut kan itu kan intinya kan. Gitu ini teman-teman pemirsa perlu pahami ya. Setiap ada investasi itu pasti menawarkan dua hal, dua sisi. Ada return ya, menawarkan potensi keuntungan, tapi di situ pasti ada potensi risiko kerugian. Jadi jangan percaya kalau misalkan ada individu atau lembaga yang silakan titip dana tempat kami, pasti keuntungan sekian persen per bulan, itu tidak mungkin Pak Alfi ya. Kalau bisa kita kutip itu kalau kata-kata orang inilah gitu ya. If it's too good to be true, then it's too good to be true. Too good to be true. Nggak mungkin lah gitu ya. Itu mungkin nanti di surga lah investasinya kalau bisa pasti menguntungkan gitu. Kalau di dunia pasti ada potensi return dan potensi risiko. Nah, apa nih risiko-risiko yang mungkin terjadi? Itu. Jadi memang untuk saat ini ya berdasarkan peraturan itu kita memang masih belum luas gitu ya cakupan perlindungan yang bisa kita berikan untuk saat ini. Jadi resiko yang bisa dilindungi oleh kita itu resiko kehilangan aset investor yang dititipkan pada kustodian atau sekuritas tersebut Pak Gufur. Yang diakibatkan oleh kita bisa bilangnya fraud gitu ya. Kerugian akibat penyalahgunaan aset oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab di sekuritas tersebut. Berarti kerugian yang karena penyalahgunaan, bukan misalnya investor mengklaim, waduh saya rugi sekian juta, sekian miliar karena harga saham saya turun, itu bukan kerugian itu. Waduh, kalau itu enak banget enak banget ya. Iya, investor asal aja tuh invest tuh, rugi tinggal klaim gitu. Berarti kerugian yang diakibatkan oleh penyalahgunaan aset oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab di sekuritas atau kustodian kita sebutnya gitu ya. Jadi misalkan Pak Gofur gini, mungkin teman-teman nggak kebayang. Misalkan kita ambil gampangnya, misalkan Pak Gofur punya saham 10 lot gitu ya. Di saham emiten XYZ. Tiba-tiba Pak Gofur cek tinggal 5 lot, padahal Pak Gofur nggak ada instruksi jual gitu ya. Nah, itu 5 lotnya lagi kemana? Nah, itu mungkin ya, itu risiko kehilangan seperti itu yang mungkin bisa diklaim ke Indonesia SIPF. Tapi pastikan bahwa memang di sini kita bisa membayarkan atau mengganti rugi itu setelah adanya surat pernyataan tertulis dari OJK tuh Pak Gofur. Apalagi tuh gitu ya. Tidak hanya satu pihak ya, saya klaim minta ganti rugi nggak bisa ya. Jadi memang tidak ujuk-ujuk gitu ya kalau bahasa Sunda gitu, tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba.
si investor ngaku hilang, bisa klaim ke SPF. Nggak bisa tuh, ini ada prosesnya lagi nih Pak Gofur. Berarti harus ada verifikasi ya? Ya, ada verifikasi tentunya gitu ya. Jadi OJK khususnya ya? OJK yang melakukan verifikasi. Jadi investor, ini langsung aja nih Pak Gofur ya gitu ya. Kita jelaskan mungkin secara singkat biar teman-teman paham juga penting gitu ya. Misalkan teman-teman merasa kehilangan aset seperti yang tadi sudah saya jelaskan gitu ya. Ini teman-teman pertama hubungi sekuritas terkait dulu Pak Gofur. Konfirmasi gitu konfirmasi dulu gitu ya. Apa memang ini terjadi kehilangan atau hanya terjadi kesalahan sistem. Namanya sekarang kan sistem itu kan digital itu kan resiko sistem itu kan ada juga gitu ya. Iya. Misalkan ada kesalahan sistem, tapi dia bisa baik lagi, itu kan nggak masalah. Bahkan di semua lah, sistem perbankan pun kadang-kala ada yang bermasalah kan. Kadang saldo nggak match apa gitu ya. Nah, terus? Misalkan memang, ini dia udah konfirmasi nih ke sekuritas, ternyata memang terjadi kehilangan gitu ya. Tapi sekuritasnya tidak mau membantu, ibaratnya gitu ya, tidak mau mengganti rugi. Nah, ini teman-teman bisa langsung ke OJK nih Pak Gofur. Ke OJK bidang edukasi dan perlindungan konsumen. OJK, apakah harus OJK di Jakarta atau bisa OJK terdekat? Mungkin bisa dibantu oleh OJK regional ya. Regional, karena misalkan kayak kita di Jogja nih teman-teman ya, itu ada kantor OJK itu di sebelum Tugu Jogja, sebelah kiri jalan lah kalau kita dari timur ya. Itu ada OJK regional Jogja. Berarti bisa ya ke situ? Bisa Pak. Atau kalau nggak salah sekarang udah ada tuh ya channel-channel di OJK kalau saya tidak salah untuk pengaduan konsumen ya. Kalau saya tidak salah gitu ya. Dan jadi intinya itu ke OJK dulu Pak Gofur. Harus ke OJK ya. Atau bisa juga ke SIPF, tapi SIPF nanti pasti juga ujungnya ke OJK. Jadi SIPF hanya membantu untuk ke OJK. Jadi proses di OJK verifikasi gitu ya. Mungkin bukti-bukti pendukung, dokumen terkait gitu ya. Nanti akan diverifikasi di OJK. Singkat cerita, jika memang kata OJK ini benar terjadi kehilangan. Oh iya, benar ini terjadi kehilangan gitu ya. Nah, ini OJK akan mengeluarkan namanya surat pernyataan tertulis nih Pak Gofur. Nah, dari surat pernyataan tertulis itulah baru Indonesia SPF bisa melakukan proses klaim. Kita undang investor gitu ya untuk mengajukan klaim. Kita undang, nanti kita umumkan di media massa gitu ya. Nah, itu nanti setelah proses itu baru nanti investor mengajukan klaim, kita proses lagi nih, kita ada tim klaimnya juga nanti gitu ya. Nanti jika sudah oke baru kita bayarkan gitu. Jadi ini perlu proaktif dari investor ya? Iya, apa ya Pak Gufur? Harus itu pasti yang namanya orang kehilangan itu pasti proaktif Pak Gufur. Cuma masalahnya gini, kok cuma 5 lot atau 10 lot dengan nilai yang tidak signifikan dibanding keribetan. Kadang-kala masyarakatnya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya laporan ke SIPF ternyata ada sekian banyak investor dengan perusahaan yang relatif sama, SIPF juga bisa itu ya lebih proaktif lagi ya. Iya. Jadi memang gini Pak Gufur, sebelum ke situ memang Indonesia SPF berdiri salah satunya itu berdasarkan kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya gitu ya. Contohnya di tahun 2008 Sarijaya gitu kita sebutnya Sarijaya atau Boga Sekuritas. Yang mana kasus tersebut kan merupakan kasus yang sangat besar Pak Gufur. Menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat ya? Untuk investor-investor ini berapa triliun gitu kan ya. Kalau saya tidak salah gitu ya, melibatkan berapa investor. Ribuan investor tentu ya. Jadi memang di sini bisa dibilang kalau kasus yang sudah sampai ke Indonesia, kasus seperti itu terjadi lagi, artinya ini kasus yang merupakan kasus yang sangat besar gitu ya. Tidak mungkin tuh per investor tadi yang 5 lot ngeklaim, itu kan nggak mungkin ya. Kalau 5 lot ngeklaim biasanya paling juga ada penyelesaian di sekuritas. Karena biasanya kan sekuritas kan tentu menjaga lah nama baik ya kan. Itu kan bisa diselesaikan gitu ya. Kalau sudah kasus yang sangat besar ini yang kemungkinan bisa lebih besar kemungkinannya masuk ke Indonesia SIPF. Kalau kasus-kasus sebelumnya ini Pak Resdi, biasanya memang karena moral hazard dari pengelola reksadana biasanya ya, atau karena mismatch, atau karena force major, atau karena siklus ekonomi yang nggak baik, atau seperti apa? Kalau yang kasus 2008 itu ya, kalau saya tidak salah gitu ya, itu kalau nggak salah duitnya atau aset nasabahnya itu dibawa kabur oleh pemiliknya ya. Yang dalam hal ini waktu itu dia sebagai komisaris atau siapa gitu ya. Berarti memang jadi pengelolanya tidak bertanggung jawab. Ya itu tadi fraud itu ya kita sebutkan ya. Jadi memang di sana kan, apalagi tahun 2008 itu kan belum ada pemisahan rekening efek tuh Pak Gofur. Nah dari situ kan
gitu ya. Pasar modal berbenah tuh, ada pemisahan rekening efek. Jadi sekarang kan kalau sekarang udah berbenah ya. Iya, rekening efeknya sekarang udah dipisah nih dari si investor dengan si sekuritas gitu ya. Sekarang udah dipisahkan. Berarti sekarang sekuritas itu tidak ibaratnya kalau misalkan saya investor, lalu Anda sekuritas, lalu ini uangnya saya serahkan ke Anda semua di dalam kewenangan Anda ngelola, enggak lagi ya? Udah enggak. Nah, itu makanya dari 2008 itu pasar modal berbenah, salah satunya itu hadirnya Indonesia SIPF. Betul. Gitu. Nah, kalau misalnya suatu saat terjadi sebuah fraud yang merugikan masyarakat, lalu ada klaim yang diajukan, seberapa besar ganti rugi yang bisa diberikan? Ini kan penting nih masyarakat. Kalau di bank itu kan jauh ini 2 miliar ya. 2M ya, LPS ya. Iya, LPS ya. Karena ini kan sebenarnya SIPF itu kan mirip LPS-nya pasar modal kan ya. Iya, betul. Jadi memang kita ini LPS itu kan di perbankan, kalau kita kan di pasar modal. Ya. Gitu ya. Jadi per 2021 kemarin Pak Gofur ya, kita alhamdulillah nih sudah berhasil meningkatkan batasan maksimal ganti rugi kepada tiap-tiap investor itu maksimal 200 juta Pak Gofur. Maksimal 200 juta per investor atau 100 miliar per kejadian per kejadian. Misal ketika ada kejadian ya jelas terbukti fraud dari OJK mengakui, lalu ada satu investor senilai 100 juta. Maka dia bisa full diganti 100 juta. Kalau dia sendiri bisa itu dia sendiri 100 juta. Tapi kalau misalkan dia investasinya sampai 1 miliar, maka yang bisa diganti rugi maksimal 200 juta. Makanya dia kalau punya 1 M gitu ya, lebih baik dipecah nih Pak Gofur ke beberapa sekuritas. Karena kita bisa memberikan masing-masing 200 juta gitu ya. Sebentar, kalau di perbankan LPS mengganti 2 miliar itu kan untuk satu bank ya. Dan kan ya amit-amit lah kalau sampai sekian bank sampai bermasalah enggak lah ya. Biasanya satu ya. Sehingga ini juga kalau petuahnya itu kan don't put your egg in one basket ya. Jangan taruh semua telurnya di satu keranjang. Termasuk juga tadi ya, diversifikasi, letakkan di banyak sekuritas. Bukan masalah beli saham berapa nilai, tapi di berapa sekuritas gitu ya. Seperti itu. Jadi memang untuk saat ini 200 juta. Nah ini 200 juta ini kan sebenarnya relatif ya Pak Gofur ya. Betul. Dibanding kita sebelumnya Pak Gofur, awal-awal berdiri itu 25 juta Pak Gofur. Bayangkan gitu ya, 2016-an itu? 2013 sampai 15 kalau nggak ingat. Itu 25 juta. Bayangkan kita kalau ngomong ke investor. 25 juta kata investor ya. Nah, karena situ, memang harus diakui memang dana diam atau dana yang ada di investor di Indonesia itu kan cukup besar ya. Kalau kita lihat dari sisi moneter itu kan ada M0, M1, M2, M3 itu kan M2, M3 kan gede banget itu. Artinya masyarakat sebenarnya punya banyak dana itu. Kadang memilih pilihan investasi yang aman seperti apa itu kan yang kadang literasinya masih kurang ya. Semoga informasi ini bisa dicermati oleh Sivitas FEBI sekalian, baik bagi Anda sendiri, juga bagi keluarga dan teman-teman Anda. Siapa tahu orang tua Anda nanya Anda gitu kan, ini mau gimana kan ya, ke pasar modal gimana? Jangan-jangan nggak aman atau nanti ada investasi bodong. Nah, tenang saja, ini ada SIPF yang sudah memberikan informasi kepada kita. Jadi kalau misalnya ada terjadi fraud semacam itu, bisa diberikan ganti rugi maksimal 200 juta. 200. Sehingga kalau misalnya investasi di satu sekuritas misalnya senilai 500 juta, berarti gimana ini Pak Rasdi nih? Jadi misalkan satu sekuritas nih, dia punya 500 juta. Tapi ini kasusnya seperti apa nih? Kalau kasusnya semua nih satu sekuritas hilang, itu maksimalnya 100 miliar Pak Gofur. Jadi nanti pembagian ke investornya pro rata gitu ya. Iya ya. Gitu. Jadi ya amit-amit ini terjadi seperti ini gitu ya. Jadi tapi memang untuk saat ini seperti itu perhitungannya gitu ya. Jadi ya kita masih terus berbenah juga, kita masih terus meningkatkan, kita terus berupaya gitu ya untuk semakin meningkatkan cakupan perlindungan maupun besaran perlindungan yang bisa kita berikan. Nah, gimana bagi investor agar bisa tercover dalam pola perlindungan SIPF itu gimana? Apa yang harus dilakukan? Jadi kalau investor nih mau klaim gitu ya syaratnya gitu ya. Jadi tentunya sebagai investor nih pasti sudah memiliki namanya SID Pak Gofur. SID ini KTP-nya investor di pasar modal gitu ya. Kalau dia membuka rekening itu nanti dapat SID dari KSEI. Nah dari dia cukup memiliki SID tersebut,
dia pasti sudah memiliki rekening efek segala macam gitu ya. Nah, itu dia sudah bisa melakukan klaim ke Indonesia SIPF. Tentunya dia adalah investor yang membuka rekening efek pada kustodian yang merupakan anggota Dana Perlindungan Pemodal gitu. Gitu Indonesia ya. SIPF punya namanya anggota, Bang Gofur, anggota Dana Perlindungan Pemodal. Ini ada bank kustodian, ada perusahaan efek atau sekuritas itu. Apakah semuanya menjadi member dari SIPF atau ada yang belum? Hampir semuanya, Pak Gofur. Hampir semua anggota bursa itu menjadi anggota Dana Perlindungan Pemodal. Jadi kalau teman-teman kenal ikut sekuritas yang besar-besar lah, itu biasanya udah lah ya. You name it lah, siapa gitu ya, siapa sekuritas ini, itu bisa kita bilang itu udah menjadi anggota kita untuk saat ini gitu ya. Sekuritas yang besar tersebut gitu ya. Betul. Gitu. Jadi ya kita berharap juga teman-teman di sini kita memberikan edukasi ini untuk bisa semakin percaya nih, untuk semakin yakin untuk bisa berinvestasi di pasar modal, maupun bagaimana cara menghindari investasi-investasi bodong gitu ya. Nah, kita kasihan juga Pak Gofur ya, banyak kasus-kasus saat ini di luar sana gitu ya, teman-teman punya dana yang cukup besar gitu ya, bahkan kadang dana hasil menabung puluhan tahun, dana pensiun, dana pesangon karena sudah pensiun. Betul, itu cukup miris Pak Gofur ya. Kita melihat atau mendengar di luar sana berita-berita seperti itu, banyak orang tua yang pensiun gitu ya, literasi keuangannya kurang, punya dana, niatnya baik untuk investasi, tapi ada pihak-pihak yang memanfaatkan itu gitu ya. Ketidaktahuan kita gitu ya, dimanfaatkan oleh pihak-pihak tersebut. Ini amat sangat disayangkan gitu. Oke. Seperti itu sih. Jadi ya harapannya teman-teman inilah dalam mengelola ini cukup sebelum berinvestasi, pesan saya sih miliki knowledge-nya dulu Pak Gofur. Betul gitu ya. Jangan investasi karena ikut-ikutan. Betul. Kayaknya yang lagi hype, lagi happening ini ikut-ikutin ya, itu jangan ya. Iya. Apalagi pihak-pihak kayak selebgram gitu tiba-tiba influencer yang kira-kira dominan pamer kemewahan. Nah, itu tadi kayaknya kalau nggak masuk akal, hati-hati. Iya, itu sih intinya. Jadi memang kita sebelum berinvestasi itu miliki ilmunya dulu gitu ya. Jadi pahami dulu produknya, know your product gitu ya. Baru nanti kalau memang sudah yakin, sudah memiliki dana yang cukup, punya tabungan yang cukup gitu ya, ada dana yang memang dialokasikan untuk investasi, nah itu barulah boleh atau silakan berinvestasi tentunya pada produk-produk atau instrumen yang memang jelas nih, regulasinya jelas gitu ya. Kalau bahasa OJK-nya itu legal dan logisnya harus diperhatikan. Legal dan logis. 2L gitu ya. Betul itu. Legal dan logis gitu. Kalau 15% per tahun per bulan itu kan bisa dibilang nggak logis gitu ya dalam berinvestasi gitu ya. Hasil ditawarkan 15% nih tiap bulan dapet. Itu kan bisa kita bilang iya ini mah too good to be true lagi, balik lagi ke situ. Cuman gitu kadang masyarakat gini pada dia. Jadi pernah pengalaman tetangga saya gitu ya. Ini naruh investasi di sini sekian persen per bulan. Loh nggak mungkin, saya bilang nggak masuk akal itu. Nggak mungkin gimana? Itu si A itu udah dapat hasilnya, si B udah dapat hasilnya, si C dapat hasilnya. Itu kan yang membuat masyarakat semakin yakin. Padahal itu kan kalau ikut pola yang terkenal namanya Ponzi. Pola skema Ponzi yang di awal-awal tuh yang dikasih. Berapa bulan gitu ya. Selanjutnya ya begitu udah memuncak besar, lari tuh oknumnya kan. Nah, udah masyarakat dirugikan. Iya, seperti itu ya. Jadi memang ya itulah tadi ya, kalau yang memang nggak logis gitu ya, keberhasilan tinggi gitu ya, itu lebih baik dihindari seperti itu. Dan investasi di era digital ini kan semakin banyak penawaran yang masuk masyarakat. Nah, kira-kira ini Pak Rasdi, apa langkah-langkah atau tips-tips yang perlu sangat diperhatikan oleh masyarakat agar niat baik untuk berinvestasi itu yang membawa hasil yang baik, tidak membawa hasil kerugian karena ternyata lalu dibawa kabur oleh pengelola dan sebagainya. Apa ini kira-kira mungkin bisa disampaikan ke teman-teman di sini? Jadi kalau kita ambil slogannya Bursa Efek Indonesia Pak Gofur ya, itu namanya 3P Pak Gofur. 3P ya. P yang pertama paham. Betul. Jadi ya sebelum teman-teman berinvestasi, pastikan teman-teman ini paham dulu nih. Ini kalau bahasa agama namanya ilmu ini, harus ada ilmunya ini. Betul. Kita kan harus, kalau melangkah pun harus ada ilmunya gitu Pak Gofur ya, tidak boleh asal melangkah gitu ya. Harus paham dulu gitu ya, mau investasi seperti apa, produk seperti apa, resikonya seperti apa. Karena ini kan kita juga harus bisa mengukur resiko kita sendiri gitu ya Pak Gofur ya. Resiko Pak Gofur dengan resiko saya tentu pasti beda. Gitu ya. Jadi itu harus dikenali dulu dari produknya, dari resikonya,
Baru setelah paham gitu ya, setelah mengerti bahwa investasi tersebut aman, itu kita punya P yang kedua punya. Kita ya udah kita investasi gitu ya. Kita miliki asetnya gitu ya. P yang ketiga pantau. Jadi jangan kita investasi gitu ya di saham di mana ini nggak dipantau, nggak dimonitoring gitu ya. Atau misalkan nggak pernah buka akunnya gitu ya udahlah taruh aja, saya investasi jangka panjang kok gitu, diemin aja gitu ya. Tiba-tiba hilang nggak tahu gitu ya. Nah, gitu. Jadi memang yang pertama paham, yang kedua punya, kita ini harus pantau gitu ya. Dan tentunya sebelum berinvestasi pastikan menggunakan uang yang memang uang dingin kita sebutnya Pak Gofur ya. Uang yang memang sudah dialokasikan. Jangan sampai nih teman-teman nih mungkin ini pakai cash flow nih ya. Nah, ini mahasiswa nih punya dapat dana bulanan dari orang tua gitu ya, tiba-tiba dapat ini saham ini minggu ini naik, masuk, tiba-tiba turun. terus nggak makan gitu ya? Bukan loss, nggak makan, nggak bisa bayar uang sekolah gitu ya. Jadi pastikan teman-teman nih kalau kalau mahasiswa gitu ya masih dapat uang dari orang tua ya, sisihkanlah, nabung sedikit-sedikit, baru kalau ada spare gitu ya masukin investasi dikit-dikit rutin. Itu gini Pak Rasdi gitu ya, kita tuh punya banyak, khususnya di FEBI ini kan ada sekitar 3.000-an mahasiswa. Itu tidak sedikit mahasiswa itu yang orang tuanya petani atau pekebun, tapi ternyata kebun sawit atau tani apa cengkeh yang hasilnya itu sangat besar. Nah, itu bisa. Jadi daripada disimpan di rumah atau di bank yang jelas suku bunga atau imbal hasil di bank dengan tabung atau deposito itu sangat kecil lah, 2-3% aja lah, sehingga itu tergerus inflasi pasti ya. Nah, kalau Anda pelajari investasi di pasar modal, tentu itu sangat peluang yang sangat bagus ketika dialihkan ke pasar modal gitu ya. Betul. Ya. Jadi memang di pasar modal tuh ada yang namanya potensi kan Pak Gofur ya. Tapi memang saya tidak mengharuskan orang untuk ayo investasi pasar modal, enggak gitu ya. Jadi kalau memang teman-teman belum ini ya deposito, ya emas itu nggak ada salahnya juga gitu ya. Namanya itu kan investasi juga gitu ya. Tapi kalau teman-teman memang sudah yakin, sudah memang punya ilmu yang cukup gitu ya, silahkan untuk berinvestasi pasar modal, karena di situ ada potensi yang memang kita bisa bilang itu lebih tinggi dari deposito tersebut, deposito maupun yang tadi ya emas gitu ya. Di situ ada potensi yang memang bisa lebih tinggi. Namun kalau memang belum siap ya silahkan saja pilih instrumen yang lebih aman. Instrumen gitu yang aman ya. Kalaupun belum berani memilih saham, mungkin pakai reksadana aja yang lebih aman gitu ya. Lebih inilah gitu ya. Ngontrolnya juga nggak tiap hari gitu ya. Kalau teman-teman mahasiswa nih sibuk ngeliatin saham lupa tugas ini kan. Betul. Belum lagi nanti aduh kok merah, deg-degan. Itu kan lagi hujan nggak konsen gitu kan, nilai jelek, wah salah juga gitu kan. Jadi harus inilah. Jadi investasi khususnya di pasar modal Indonesia itu kan penting bagi pembangunan ekonomi kita, karena itu nanti memutar menjadi salah satu sumber pendanaan ya. Namun juga tentu kehati-hatian itu sangat mutlak untuk dimiliki oleh para investor dan tentu didukung oleh perangkat-perangkat yang sekarang itu sudah sangat highly regulated. Jadi Pak Rasdi, berarti investasi di pasar modal insya Allah aman ya? Aman. Dan kalaupun ada hal yang ingin Anda ketahui terkait dengan perlindungan konsumen, nah ini ada Indonesia SIPF. Perlindungan investor ya? Kita perlindungan investor di pasar modal itu ya, bukan di luar itu. Nah, kalau ada yang ingin tahu lebih lanjut nih, SIPF itu apa, bagaimana sebagainya, bisa dapat informasi di website mungkin? Bisa di chat ke nomor saya. Enggak. bisa mengunjungi website gitu ya. Websitenya indonesiasipf.co.id. indonesiasipf.co.id. Dan kita juga aktif juga di Instagram Pak Gofur nih teman-teman kan sekarang yang mainnya Instagram, TikTok. Di gadgetnya udah langsung ya. Gitu. Nah kita juga aktif juga di Instagram @indonesiasipf. Follow aja gitu ya, di sana kita banyak memberikan edukasi tidak hanya tentang perlindungan investor, namun juga mungkin ya seputar investasi atau pasar modal yang lebih luas gitu ya. Dan kita juga tentunya sering ada giveaway nih Pak Gofur. Gitu ya. Di IG kita tuh gitu. Jadi kita selain edukasi ya juga bisa memberikan inilah untuk reward untuk teman-teman followers gitu ya. Dan juga kita punya ada channel pengaduan dan konsultasi gitu ya. Gitu. Kalau teman-teman konsultasi nih gitu ya, tidak harus investor, masyarakat pun atau calon investor yang masih kira-kira masih ragu berinvestasi, monggo bisa melakukan konsultasi dulu ke kita gitu ya, melalui channel WhatsApp. Misalnya ini, saya mau investasi di sini.
kira-kira reksadana ini aman nggak, atau legal atau tidak, atau misalnya tadi kok saya mendapatkan penawaran lewat chat seperti ini kira-kira gimana, itu bisa nanya ke SPF ya? Bisa, nanti kita ada inilah, kita bantu untuk konsultasinya lah gitu. Ada beberapa juga sih yang alhamdulillahnya dia nanya dulu ke kita Pak Gufur, kasus-kasus Telegram tadi dia nanya dulu, Mas, ini maaf, ini benar nggak ya investasi saya ditawarkan sekian-sekian? Ya kita bisa bilang ya kalau dia mengatasnamakan sekuritas terkait, pastikan dulu ke sekuritas tersebut apakah emang benar itu dari sekuritas tersebut. Gitu ya, karena bisa jadi orang mengaku-ngaku dari sekuritas A yang bonafit dan punya reputasi bagus, padahal ternyata dia bukan bagian dari sekuritas itu kan. Bahkan memalsukan surat OJK loh Pak Gufur, ada kasus. Sampai segitu ya? Seperti itulah, makanya kita nih di regulator menciptakan sebuah perangkat regulasi yang sudah sangat sedemikian rupa, tapi di luar sana tuh orang-orang atau pihak-pihak ini selalu saja ada upaya sebagian orang itu untuk mengambil keuntungan dengan mencari celah-celah yang bisa digali gitu ya. Jadi kita sebagai konsumen, sebagai investor harus lebih pinter gitu ya. Jadi kuncinya di situ. Jadi teman-teman mahasiswa ataupun keluarga Anda, kolega Anda tidak perlu khawatir untuk investasi di pasar modal, namun tetap harus terus hati-hati, tambahi terus pengetahuan Anda terkait dengan investasi, pengetahuan tentang sekuritas, lalu efek-efek yang ada di pasar modal, agar investasi Anda itu ya aman dan memberikan hasil yang bisa maksimal lagi. Oke, gitu Pak Rasdi. Ada yang mau disampaikan terakhir nih sebelum pada teman-teman nih? Kita di UIN nih ya, Universitas Islam gitu ya. Nah, jadi memang kita nih saat ini sedang melakukan kajian nih Pak Gufur. Betul. Kajian mekanisme perlindungan berbasis syariah. Oh gitu. Jadi sedang on progress gitu ya. Jadi harapannya di tahun ini nih gitu ya. Harapannya ya kita berdoa bersama-sama semoga bisa terwujud gitu ya. Ini bisa keluar fatwa dari DSN MUI gitu ya terkait tadi fatwa perlindungan investor berbasis syariah gitu, dari sisi pengelolaan dananya, distribusi dananya gitu ya. Jadi saat itu sudah keluar, ini tuh sudah lengkap nih Pak Gufur di pasar modal mekanisme syariahnya, dari mulai pembukaan rekening sampai dengan perlindungan investornya di belakang gitu. Jadi ya kita berharap nih di sini teman-teman UIN juga bisa mendoakan gitu ya agar pasar modal ini bisa secara one whole package itu punya mekanisme syariahnya. Nah seperti itu. Jadi karena pasar modal syariah ini sedang berkembang nih Pak Gufur gitu. Jadi dengan adanya perlindungan berbasis syariah ini kita harapkan juga semakin bisa meningkatkan pasar modal syariah tersebut. Kita bertawakal agar dana kita yang diinvestasikan itu aman, tapi bagian dari ikhtiar. Nah yang semacam ini bagian dari ikhtiar ini. Jangan hanya saya tawakal nih, saya serahkan semua, enggak cukup itu. Tapi harus ada berbagai ikhtiar untuk melindungi dengan berbagai perangkat-perangkat hukum yang ada. Seperti itu. Gitu Pak Rasdi ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian, Sivitas FEBI UIN Sunan Kalijaga, dan bisa menjadi bahan meningkatkan pemahaman Anda terkait dengan berbagai aktivitas investasi di pasar modal Indonesia. Aman dan insya Allah memberikan hasil yang maksimal, tentu semuanya berdasarkan pengetahuan. Harus dilandasi dengan pengetahuan, edukasi, dan literasi tadi. Betul. Terima kasih Pak Gufur. Dari jauh-jauh dari Jakarta, Indonesia SIPF. Untuk lebih jauh silahkan tadi mengakses indonesiasipf.co.id. Atau nomor WA-nya tadi belum saya sebutkan ya, 0811 336 553. Atau ada di kolom bawah ya. Nanti di deskripsi lah, insya Allah dituliskan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Baik, kita akhiri, sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.